A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Para ibunda yang saya sayangi, yang Allah berkahi, pada penghujung daripada bulan Jumadil Awal ini, insya Allah kurang lebih 93 hari lagi ya, kita akan memasuki bulan puasa, bulan Ramadan. Mudah-mudahan umur kita, umur berkah, bisa kita beramal ibadah, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Sebelum kita mula kaji, kita pasang niat untuk belajar pekau agama Islam kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim liridha illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat al-muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, wabtah lana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu, wansyur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah hikmah atas kami wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Alhamdulillah, setelahnya salawat kepada Nabi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bermula perkara yang ketiga. Ada beberapa perkara yang dikaji di dalam kitab Hidayatus Salikin yang disusun oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Ketiganya ini adalah bahwa masghul, disibukkan engkau dengan suatu yang menyampaikan dengan kesibukan itu akan berbuat kebaikan kepada muslimin. Jadi yang pertama sekali dikatakan sini, kita disuruh, kesibukan kita adalah menuntut ilmu yang bermanfaat untuk agama nih. Jadi yang dicari utama tu awal sekali adalah mencari ilmu tentang pekau agama kita nih. Kalau pekau dunia hanya untuk mempermudah kehidupan dunia. Ibaratnya kalau dia bekerja perlu bahasa Inggris, maka dia ikut les bahasa Inggris, kuliah dia bahasa Inggris, berlatih bahasa Inggris. Kalau dia seandainya kerja perlu dengan komputer, ikut kursus komputer, ikut les komputer, ikut kuliah masalah komputer. Tapi itu hanya terbatas untuk pekau kemudahan mencari joki di dunia. Tapi kalau pekau akhirat lebih luas lagi, pekau agama ni. Dia lebih kepada petunjuk pedoman kehidupan. Karena dalam komputer tak ada dikaji untuk masalah bersabar. Meninggal keluarga tak ada katanya. Buka komputer lalu klik enter.
lalu masukkan program-programnya, sabarlah kau. Tidak bisa. Atau bahasa Inggrisnya sabar. Mungkin ada. Cuman itu hanya pengantar untuk kemudahan. Kalau tak ada, walau kecuali bahasa Inggris tadi adalah pengantar untuk pekau agama. Itu wajib juga. Karena nak mempelajari agama, niatlah. Begitu go komputer untuk urusan pekau agama. Untuk mengedit video, untuk mengedit foto, untuk proposal-proposal agama, untuk menulis-nulis daripada keperluan dakwah-dakwah, untuk memprint Al-Quran, amalan-amalan agama, itu perlu. Tapi kalau hanya mutlak untuk dunia, maka di sini itu nama kemudahan. Ada orang tak pandai bahasa Inggris, bisa lapang joki, kayo dia. Tak pandai dia komputer, uang dibayarnya. Tak pandai dia bahasa Inggris, uang yang sekolah bahasa Inggris tu suruhnya bekerja sama dia. Gitu. Jadi kalau itu bisa, tapi agama tak bisa suruh orang. Udahlah kau join salat aku. Ini ku bayar kau 1 hari 1 salat 1,000 kata dia. Tak ada. Agama tu tanggungjawab pribadi. Puasa gitu kau. Kalau dia mampu puasa, udahlah aku tak puasa, kau ajalah menggantikan aku untuk puasa. Makanya di dalam kitab-kitab Al-Quran itu kita tobus di kita dengan dunia ni beserta isi daripada goto-goto dan kesenangan, maka tak akan bisa kita menobus. Tak cukup, tak bisa. Uang-uang yang udah meninggal tu dia minta kepada Allah, dia hidup lagi. Kalau dia bisa hidup, apa aja yang ada pada diri dia daripada kesenangan hidup dunia, tukarlah. Kalau dia bisa sekejap aja hidup di dunia ni. Laula akharatani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Jikalau aku bisa hidup balik sekejap aja di dunia, maka kalau aku hidup tujuan aku adalah bersedekah. Karena sedekah paling cepat, tidak menunggu jam, tidak menunggu waktu. Asal jumpa orang, bab aku sedekahkan semua harta aku, habis itu mati. Selesai, cepat. Tapi kalau kang salat menunggu asar, belum lagi nih. Hiduplah dia detik ini. Aku nak ngajon asar, belum. Aku nak mengajukan haji, lama lagi. Anda cepat, haji purada, dekat 400 juta. Mendaftar haji-haji biasa itu itulah. Untuk daftar tunggu 25 juta. Setelah sampai nanti kurang lebih 20 tahun sekian, barulah dia bisa berangkat. Itu pun kalau panjang umur. Kalau puasa tinggal 3 bulan lagi. Kalau dia seandainya tidak zakat bulan Ramadan, berseroto dengan puasa tu. Masih lama amalan-amalan itu. Tapi kalau bersedekah, kata ayat, cepat. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Kalau sekejap aja bisa hidup di dunia, jumpa orang, aku minta tolong sama kau. Kau sampaikanlah semua harta aku tu jadi sedekah untuk seluruh kaum muslimin. Akan tak bala lama tu, setengah jam tak sampai. Lalu mati dia. Itu maka kalau dalam ayat Quran tu amalan sedekah tu tinggi. Ya. Maka itu yang didulukan. Bahkan dibagi sedekah tu dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Ya. Dalam keadaan sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan. Seperti itu. Jadi yang pertama menyibukkan untuk belajar pekau agama, ilmu bermanfaat untuk agama. Kalau seandainya dia belajar membuat kue bolu untuk manfaat agama, belajarlah. Apa guna? Segala macam bolu bisa dibuat. Lalu setiap dia kang udah dapat ilmu, dibuatnya lah kue-kue daripada bolu tadi, daripada kue-kue yang lain. Apa manfaat dah? Nanti kalau ada kue, dia bisa sedekah sama orang supaya makan kue. Sadap orang tu supaya mudah beribadah, supaya bisa mengaji. Itu bermanfaat bagi agama. Atau kalau dia berjualan pula, ada keuntungan. Sekarang daripada jualan ni, aku gunakan untuk membangun masjid, membantu anak yatim piatu, membantu yang susah, membolo jalan.
membangun daripada rumah sakit untuk keperluan Islam. Nah, itu semua adalah ilmu bermanfaat. Yang kedua, apa yang kita sibukkan? Membimbing dengan ibadah yang sunat. Kalau kosong waktu tu, maka sibukkanlah dengan kalau lepas wajib ibadah sunat. Kita ni kalau tak ada kesibukan, pikiran buruk datang ke dalam diri kita. Malam minggu, ini kan hari ini Senin, datanglah tamu ke rumah. Ibu tu lapang kayu, anak-anak menjadi, ya, jadi uang lah, maksudnya punya jabatan-jabatan. Datanglah ke rumah bermobil. Udah 1 tahun nih Ustaz aku tak bisa ikut wirid mengaji. Sebab apa? Sebab aku ni payah tidur malam. Makan pun tak suki, tak selego. Wah, udah pergi kalau kisaran tu mano dokter jiwa, mano psikolog, sampai udah nak masuk ke rumah sakit jiwa dia ndak. Tapi kata orang yang memeriksa tu tak ada penyakit ibu dah. Kalau ibu susah ndak tidur, ini ada obat penenang. Sekarang ni ketergantungan obat penenang lah dia. Obat penenang. Udah makan obat penenang tu barulah bisa tidur, barulah bisa makan. Makin lama dosis semakin tinggi. Udah bilang dokter tu kalau bisa dikurangkan bu. Hongkang dia kata anak makin ditambahnya dah. Kalau gelisah dia makan obat dah. Obat penenang tu memaksa saraf kita yang ibarat memunculkan rasa takut, gelisah. Jadi enggak bergetar dia. Maka lama-lama kalau kita makan obat penenang, muka kita ni jadi datar aja. Enggak ada ekspresi lagi. Karena udah tenang aja dia. Akhirnya bodoh-bodoh alang lah. Bukan alang yang bodoh, dia yang bodoh. Sama sang si alang ini. Ada alang datang. Tak ada. Aduh, alang ago. Nomor 3 nama tu alang. Jadi kalau nak cari ketenangan tu dipicu dia dalam. Apa penyebab Dia dulu kata setahun yang lalu, aku ni bermasalah sama saudara kandung aku. Aku sewakan tempat jualan di pinggir jalan tu untuk dia. Datang dia tak ada bercerita sama aku, disewa sama orang lain. Kan begitu. Marahlah aku. Entah bawa parang dia. Akhirnya merasa antu seperti kono zalimi, itulah terfikir. Kayak putus hubungan dengan saudara kandung, putus hubungan dengan kemanaan, terbawa-bawa. Dia udah itu lagi anak dia pula. Anak dia ada berapa perempuan saya. Lebih banyaklah anak perempuan daripada anak laki-laki. Anak laki-laki dia 2 orang. Pos 1 meninggal. Tinggallah 1. Yang 1 ni bertingkah pula. Hutang berjudi sampai 300 juta. Hutang berjudi. Sadap berjudi tu. Bini pun bisa dijual lah. Orang berjudi tu. Macam main bola malam tadi kan. Wah, tu banyak go. Orang batu bara ni go berjudi tadi. Pegang mana kau? Perancis apa Argentina tu dah. Gaduh-gaduh kocik lah dia. Mak sama ni. 3-3 tu. Apa penalti? 4-2. Aduh. Kata orang Perancis. Sepak kaleng je dia. Habis dia dah. Itu. Jadi gitu. Orang berjudi ni. Taruh-taruhan. Paling kocik mungkin taruh-taruh minum. Jadi rumah tu dah tak disita bank. Cuman dia sekarang udah bertobat. Kata mak tu, saya kan tak sobut uang. Bukan uang daerah kita ni Tanjung Tiram, bukan Talawi, bukan. Jauh sikit. Jadi ini ibrah, pelajaran aja. Jadi sekarang dia mengurus masjid 1 minggu, 2 selimpul gaji masjid 1 bulan, 1 juta lah. Cuman dia ada anak. Anak tiap hari sekolah tu ada kereta dengan jajan apa entah berapa anak. 50.000. Sementara seminggu dia cuma dapat 2 selimpul. Kuranglah 3 selimpul. Itu untuk anak, bukan untuk bini, untuk rumah tangga. Jadi berkombulah dia. Maulah aku jual rumah ni mak. Rumah dia tu bahagian waris daripada ayah. Ndak ke mana kau? Ndak sebolgah. Karena tengok anak tiap pagi pula, apa namanya?
azan subuh dong, kalau tak apa suruh bangkit. Kepikiran tu sama anak, itulah menghambat kepada pikiran kita. Itu kadang kala. Jadi yang penting sama kita tu, kalau seandainya waktu kita lapang, sibukkanlah dengan amalan sunat. Kalau mengaji ni amalan wajib. Wajib berilmu, wajib beramal dengan ada ilmu. Kalau kita tu seandainya tak ada kesibukan, lalu kita diam aja di rumah, itulah pikiran-pikiran buruk tu mendatang. Lomas kita, udah tidur aja lah. Maka dulu ada petuah, ini dapat cerita dari kawan. Anak mendiang Ustaz Sa'ari Sungai Udang, namanya Ustaz Apis, kojo di kantor MUI Kabupaten Batubara. Dia cerita, saya ni dapat nasihat dari seorang udah meninggal logo. Itu dosen saya dulu waktu zaman kuliah. Namanya Profesor Dr. Abdullah Sah. Kojab aja dia mengajar. Lanjutannya anaknya Dr. Akmaluddin Saputra. Jadi dia bertanyalah sama Prof. Dr. Abdullah Sah itu. Wang kita Melayu. Tapi tinggal angkat entah Melayu Delhi apa. Cuman pendidikan ada Aceh itu. Kadang kombu dia tu agak-agak menyerempet nada-nada Aceh. Jadi Pak, apa kiranya kunci bahagia hidup ni di dunia ni? Apa kata bahasa dia? Tinggi bahasa dia. Tempat tidur jangan sadap. Itu ajalah. Anda bahagia hidup, tempat tidur jangan sadap. Kalau sadap tempat tidur, payah bahagia hidup. Iya, cuba resapi apa makna dari perkataan itu. Kalau sadap tempat tidur, orang malas bergerak, susah terwujud cita-cita. Anda bekerja je tak bekerja, tidur je kerja. Yang kedua, kalau tempat tidur sadap, orang dia hendak balik tempat tidur je. Tak nyaman bagi dia dunia ni dah. Yang nyaman dia tempat tidur je lah. Makin sadap, entah spring bed ompuk, asal apa, sop, onyap, tenggelam dia. Iya. Kalau sadap tempat tidur, ketika kita keluar dari tempat tidur, suntuk kita nengok dunia ni, tak bahagia aja dia. Iya, maka Rasulullah SAW tidurnya tikar sebiji. Tidur tikar sebiji. Bantal kita tu makin sadap. Yang tak sadap aja payah bangkit subuh, apa lagi sadap. Kadang kan ada masuk ngantuk betul awak. Sekejap tidur, puas betul gaso. Sampai mencucu-cucu keringat. Sadap. Ada begitu. Tapi itu bab mungkin karena terlalu capek. Kenapa kita kalau pagi-pagi balik berpagian sadap aja tidur? Litak. Karena di motor tu tak sadap tidur. Motor tu. Apatah lagi macet, banjir. Lama lah. Saya dapat info dari kawan-kawan. Untung Ustaz tak pergi kita. Macet gitu, banjir gitu dah. Tak tahu saya yang punya dia lah pula. Kalau yang itu tadi tak tahu saya. Bongak dia tu. Kuala Simpang banjir. Kuala Simpang. Iya, banjir. Tidak, dia bilang kan situ gitu go. Elok go lah saya tak pergi tu. Iya. Udah itu jauh, banyak orang sampai berapa 15,000 orang. 15,000 orang itu ada dari negeri sahabat dalam tanda kutip yang belajar tarekat dari Malaysia datang ke situ. Dari Aceh datang ke situ. Dari kan dia Rokan, Syekh Abdul Wahab Rokan, dia Rokan dari Rio datang ke situ. Dari Padang ada go. Itu, maka ramai. Banyak pocahan. Tarekat ini kan artinya jalan. Uang-uang lain tu bertanya, apa warna itu hendak pergi? Cuba bayangkan.
Dia meninggal aja bisa ngasih joki. Itulah barakah uang alim, uang soleh tuh. Meninggal dia aja bisa kasih joki. Pertama motor dapat joki gara-gara dia. Berapa di posan motor pada saat itu? Awak hidup aja belum tentu bermanfaat. Syekh Abdul Wahab Rakan tuh udah meninggal, tetap juga ada manfaat. Bayangkan, hari itu berapa ratus juta dalam tempat celengan tuh dibukanya ini. Uang ziarah itu, oh ya Allah, banyak. Ustaz ada dibocorkan buat uang tuh berapa? Tak tahu pula saya. Cuman yang jelas kalau di apa namanya tuh Tubuh Ireng apa tuh? Kalau di Jawa kuburan Gus Dur sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari daripada NU setahun itu 2,5 M, 2,5 M daripada celengan uang berkunjung tuh. Duit itu bukan untuk pesantren, tetapi untuk masyarakat sekitar. Begitu. Jadi artinya uang meninggal aja bisa memberikan manfaat. Itulah uang datang situ tuh dalam rangka mempelajari apa dari cito-cito mulut-mulut ke uang. Itu kan salah satunya tuh babus salam tuh, basilam tuh, barakah. Ada ditinggal situ tuh. Dulu pernah ada saya dengar macam-macam manakib. Ketika dia pergi ke Malaysia tuh apa? Koing tuh. Minyak koing, pangkalan tuh, pangkalan susu apa pangkalan berandan. Pokok begitulah. Kota pun koing. Kalau kita ini banjir. Iya, tempat saya keliling terus. Ya, banjir, air. Tidak laku uang pula. Air. Tapi sekeliling lah. Udah koing. Setelah itu banjir, tahulah nomor 3 tuh tiap air jadi mermet deh. Berenang aja kau. Ngamuk omak. Entahlah. Tak ada pacat atau tidak. Budak-budak. Tidak, niat aja baik gitu. Tak usah terlalu dalam bona apa dia minta sedekah, tidak. Untuk pemboluan makam dia, untuk memudahkan fasilitas. Tinggal lagi kalau kurang bakanan hati kita, tak usah kasih, habis. Itu aja. Manusia ini sekarang banyak ragam. Moka tuh kenapa begitu royal tempat begitu cantik? Karena ziarahnya kaum muslimin ke situ. Tiap untuk haji aja lah, tak usah kita cerita bab umrah. Untuk haji aja itu sampai 3 juta atau berapa juta bertumpah ke Moka tuh besar itu. Makanya kalau anda tengok lautan manusia ketika pada saat wukuf, kalau situ kan ada di apa namanya, di maktab hotel ini, memang pas sholat adalah tumpah itu. Tapi kalau pas wukuf di Arafah, kalau sempat kita bisa di bukit di tinggi itu, di Jabal Rahmah di atas itu, nampak jutaan manusia. Putih. Kalau kepalanya licin, silau. Tapi sana tak pakai itu lagi. Udah dia pakai tenda-tenda. Saya tengok tuh yang liputan-liputan tuh. Belum mau gawa ke sana. Bakal lo lah. Nanti kan kita sewa mobil pariwisata. Kalau bisa. Iya. Yang mana mau joget? Ada mau joget uang tuh? Iya, zikir saman. Uang tasawuf nih tak ada pakem. Apa arti pakem? Aturan dia berzikir itu tak ada. Karena uang tuh menganggap alam nih hidup dengan zikir.
Coba tengok rumput tuh, dia hembus buat angin. Guyang. Jadi dia menganggap dia bagian alam tuh. Dia merasa rahmat Allah tuh seperti angin. Jadi dia hidup, bukan dia syirik. Dia menikmati macam orang la ilaha illallah, kenapa harus begini-gini wanadina? Itu kiat aja tuh. Anda terpaku aja bisa. Nanti kalau terpaku aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah kata macam-macam. Jadi dia tuh supaya indah. Indah, teratur. Kalau di Aceh itu pas-pas bulan Maulid tuh ada modelnya dia duduk macam upo bunga. Bunga dia gini, berayun sama aja semua rayun. Tak tahu saya tak masuk. Zikir joget. Oh. Dah. Dia menikmati zikir itu. Zikir itu di dalam bahasa namanya bisa seperti makanan. Kalau uang makanan, nikmat tidak? Cau dia menikmati macam-macam. Makanya, ya. Iya. Iya. Tinggal lagi kalau kuang pas tak usah turut. Kita tak ada ilmu. Terbatas nih. Situ tuh orang belajar ke Mesir, orang habis Quran, orang berilmu tuh. Bukan orang sembarang. Kita bau fikih, itu pun taharah tak selesai. Jadi menikmati. Kalau di dalam Al-Quran tuh gini bunyi ayatnya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ada kan bunyi ayat kan? Artinya apa? Alladzina, orang-orang yazkurunallah, berzikir kepada Allah. Qiyam, dalam keadaan tagak. Wa qu'ud, bisa duduk. Wa ala junubihim, golek pun boleh. Berarti aturan zikirnya tak ada. Ndak kau tagak, ndak kau duduk, ndak kau tidur. Menari itu kalau uang sufi itu kadang dia menikmati rahmat Allah. Kita sering sekali mengkritisi apa itu, tetapi ketika uang menikmati lagu goyang-goyang TikTok, kan dia rasa nikmat tuh aku ikut menari ketika ada keyboard. Zikir tuh bagi dia adalah lagu jiwa. Zikir itu bagi uang begitu tuh itulah ganti dia daripada dia lagu dangdut. Bagi dia itu nikmat betul. Jadi maka nampak tarian, tapi tarian dia tidak memunculkan hawa seksual, bukan mendatangkan syahwat pula. Sampai mak cakap menungging-nunggingkan punggung, menunjuk-nunjukkan, mengguyang-guyangkan buah dada dia, mendesah-desahkan sahur dia. Cuman uang begitu tuh dia menikmati inilah. Jadi bagi uang-uang yang syariat yang belum sampai begitu, kadang-kala langsung bisa menghukum. Ini sesat nih. Khawatir awak ketika mengaton sesat di hadapan Allah Ta'ala nanti, upo kita yang bagian sesat tuh. Dia rupa menikmati zikir. Ya sama lah, nggak usah lah cerita itu. Zikir tahlil, kalau bagi orang yang tiba-tiba pakem dia adalah Wahabi Salafi, dengar sesat tidak tuh? Tiba-tiba teriak di rumah tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata dia. Ada orang tu apa? Gila orang tu ya. Menjoget pula. Bagi dia dengan suara begitu tu, biar jangan ngantuk. Yang kedua pula, biar seragam. Coba la ilaha illallah kalau tak seragam. Ini la ilallah, ini la ilaha. Pokok ini udah ilah. Itu Allah. Pokok macam berkicau lah. Macam muka tak teratur. Ini la ilaha illallah. Ini bukan la ilaha illallah. Anta buatlah subhanallah. Yang sanan astaghfirullah. Sini la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Jadi tak ada keteraturan. Jadi itu ada kalau makanya saya sering katakan. Kalau anda masuk ilmu, tu anda mengkritisi, bahkan maaf. Kalau anda mengkritisi bab salafi wahabi salafi tu, kalau tahan masuk pelajari. Karena hakikat kebenaran itu belum bisa kita jumpakan di dunia ini kecuali langsung Allah mencap. Iya. Lalu setelah itu nanti, setelah ada ilmu membanding, tak cocok bagi kita, tinggalkan. Iya, tak cocok.
Bahkan masuk persulukan, masuk torikoh, tak pas gak suruh tinggalkan. Bos sikit-sikit duit, nobus ini, nobus itu. Banyak mana nak tobus toh? Upo pegadaian aja. Masuk ini ndak tobus sama ayah. Ada namanya akikah ruh, ada pula kasih sama guru tu. Tak tahu entah mana potong pokok masuk apa kantung dia. Ini tak betul. Jadi jamaah di ujung kubu masih sekarang sebetulnya udah lama tuh namanya Islam kafah, tapi sekarang masih hidup uga di sana. Ini mulai dimunculkan balik. Cuman tempo hari yang mendukung kita kapol resnya Islam. Sekarang kan bukan. Ini susah. Dia pun tahu ndak masuk bab agama takut nanti apa pula orang Kristen buat ngurus masalah itu. Dulu kan sempat ada peresmian tempat dia tuh sama masjid dia kan dia hancurkan dulu tuh. Dulu. Karena itu sesat dalam bab akidah. Akidah itu yang bermasalah. Kalau fikih mungkin sama, kunut sama, bacaan Fatihah sama, akidah udah melenceng. Akidahnya Allahnya katanya Allah Taala itu bertempat, tersangkut di langit tuh. Di atas, Allah di atas kata dia. Itu. Jadi kalau akidah kita ni, itulah maka kalau fikir mungkin mau nang wang tu rajin sembayang, kalau kaki rapat kurang rapat, kalau baju tenggelam kurang tenggelam, apa nama pongap kurang pongap, tapi akidahnya Tuhan dia lain daripada Tuhan kita. Maksudnya apa? Dalam Kristiani Tuhan dia siapa? Allah. Allah itu kan tulisan Indonesia. Orang Indonesia yang bacanya. Ketika dia pergi ke Arab, Allah itu Allah. Tuhan orang itu Allah. Tapi akidahnya lah Allah orang itu beranak. Maka ada ayat yang menafikan lam yalid wa lam yulad. Allah tak beranak dan tak beranakkan. Coba tengok dong Kristen tu agak-agak mirip dengan kita. Dia ada mengakui namanya Yesus, kita Nabi Isa. Yesus tu bahasa nama lain. Maria tu Maryam. Ada Zakaria. Ya. Ada juga nabi-nabi yang lain, tapi tersesat pemahaman. Jadi balik cerita, kalau gulu nggak boleh melampaui batas. Tinggal lagi pekau zikir nih, itu maka torikotnya banyak. Torikot yang pas sama kita yang mana? Kalau tak gama dengan yang menai-nai itu yang terpacak. La ilaha illallah. Atau diamnya. Terserah dia. Pokok dia berzikir. Kan banyak. Yang penting ada mursyid ada guru. Kalau tak berguru nanti guru setan. Maka saya tak berani nak mengajar-ngajar tarikat karena saya belum terikat. Terikat di dalam tarikat. Cuma saya nak mengajar tarikat, tetapi ilmu-ilmu po itu ada saya dengar, tapi mursyid saya tak ada. Maka itu lebih kaji. Kalau tauhid kitab ada, guru saya ada, fikih, kajian tasawuf umum berdasarkan kepada kitab seperti Imam Ghazali, kan gitu. Abu Hamid Al-Ghazali. Cuman macam contoh. Kenapa lah apa nama tu? Orang melahirkan tu ada sumpit tu. Apa nama istilah? Iya, macam tas tu apa nama? Sumpit tangkal. Itu sebetulnya karena yang belakang ni tak tahu hakikat apa maksud uang awal dulu membuat. Lalu dilaikan lenceng kepada syirik. Gini. Kalau Jawa empon-empon apa namanya? Iya. Jadi ada dibuat seperti lidi gitu kan? Dekat dengan tempat tidur. Ya kalau kotor pula sabu. Itu kan dulu kan itu tuh. Sekarang nak mengusir setan katanya. Mana? Dulu kan gitu. Kalau ada gunting, ada bondo yang nak dipotong-potong. Kan itu niatnya dulu. Ada pisau, ada bosi sembrani, bosi berani, magnet. Entah ada pula yang jarum jatuh. Begini kan ya. Iya itu niat dulu, tapi belakangan disyirikkan. Karena niatnya udah berubah. Itu hakikat orang dulu. Karena orang beranak nih, dulu selapan, 40 hari, ada sampai 2 bulan. Disitulah payahlah dia nak bergerak. Supaya dia mudah bekerja. Tidaklah, cuman siapa yang banyak mempelajari itu?
Sama dengan dulu kalau rumah papan, kalau dulu kan modelnya kan swadaya masyarakat, tetangga, bangun rumah. Habis itu kan kalau ada kelapa, kalau ada apa nama tuh, pisang, habis itu kolak. Masak itu ambil, jangan sempat meleyak, jangan sempat apa, tak bisa dimanfaatkan lagi. Jadi datang orang, inilah apa nama? Tahu apa nama? Pokok begitulah. Kalau bersedekah berpindah, itu niat tadi. Sesuatu itu bisa jadi syirik. Sesuatu juga bisa tidak jadi syirik. Kalau niat dia besar. Nah, inilah hakikat tadi. Sama dengan orang tua terdahulu, ada namanya kearifan lokal, adat. Kalau orang sekarang mau dikata, jangan duduk di atas bantal, bisul. Oh, kawan tu lopak duduk di atas bantal, tidak agak berbisul. Yang tak duduk berbisul-bisul. Jangan duduk di muka pintu. Jauh jodoh. Tak laku. Main selfie, TikTok dia di muka pintu tu. Upa karena payah lalu. Orang tua payah bergerak. Ya. Macam duduk di atas bantal tu. Kalau terkontut dia, kan hao tu tinggal di bantal. Orang ambil bantal tadi, iyo kalau hao aja. Kalau samu isi, melengket terus. Kan tak cocok. Ada adab. Orang dulu tu dah dipikir begitu. Jadi caranya buat kearifan lokal. Macam contohnya Tampung Tawah. Tampung Tawah tu tak ada unsur syirik. Apakah bertuhan awak? Kepada siapa tujuan awak? Dulu tuh wangian dibuat dari bunga-bungoan, perwakilan. Dulu kan ekstrak bunga, sekarang kan udah ada model-model minyak roll on, semprot, model-model baba parfum. Saya tak iklan, saya tak jual itu, uang tuh. Jadi itu tuh. Sekarang udah diwakilkan dengan itu, dulu dengan itu bunga-bungoan. Bunga-bungoan. Udah itu membangkit semangat. Oh, kenapa harus dibuang-buang? Itu isyarat sajanya itu. Isyarat macam salat. Kenapa harus begini? Kenapa harus angkat tangan? Kan menunjukkan menyerah. Kalau orang polisi angkat tangan, sama Allah menyerah. Ya Allah, kuserahkan hidup. Kenapa harus bersedekap? Kan ada isyaratnya itu. Sama dengan itu. Tapi kalau niat dia adalah untuk yang lain, dosa. Tapi kaji-kaji begini nih, orang yang tak menengok hakikat apa maksud, tujuan, dia tidak akan mengetahui. Sama juga yang model yang di apa tadi. Tinggal lagi kalau kurang pas. Saya sendiri apa namanya itu, pertama sekali dakwah umat nih macam di kampung kita nih, itu kan tak bisa dipakai di kampung ini karena memang dia tidak berlaku. Kalau di kampung orang Tesanan karena kita nih namanya dari negara yang lain, tempat lain, tengok kok apa itu gitu. Jadi tanda tanya awak. Apatah lagi sekarang video bisa viral terus. Lalu dibuatlah tulisan aliran sesat. Kan sekarang kan bisa tuh. Bisa-bisa aja. Dia tuh orang-orang berzikir tuh senandung jiwa dia, menikmati dia. Macam ada orang kadang baca Quran, nada atau sadap, apa tahanyut dia terbawa. Macam orang kalau lagu apa Rita Sugiarto bawa oleh-oleh. Dengarnya, wah sadap. Ku bukan minta oleh-oleh kata apa? Bukan ini bukan sengaja apa nih mencagil tidak uang bawa balik dia apa nih, bukan oleh-oleh itu. Bukan ini cerita lagu. Jadi ini menambah gitu. Semalam tu lupa saya datang hari Selasa tu. Hendak saya doa, nunggu lupa saya. Berceramah. Tidak maksud kalau apa semalam terfikir sama orang rumah. Tidak maksudnya hendak pergi itu saya datang juga. Saya doakan habis itu saya balik gitu. Gitu rencana lupa saya. Udahlah tak joki gitu. Udah, jadi maksudnya lagu jiwa. Lagu jiwa. Ada orang doang kalau azan tuh syahdu dia. Ada orang kadang membaca marawis tuh marhaban tuh. Kadang kepalanya tuh entah macam mana. Itu. Ini ikut ugo badan terus. Kalau pergi ke Aceh di satu tempat itu sampai ketika bulan Maulid, ini kan masih ada bulan Maulid. Orang tuh berputar rupa bunga. Jadi kadang goyang sini ikut terus berputar itu. Upa ombak dia gitu.
Sambil dia salawat kepada Nabi. Datang kita dari sini. Sesat tuh. Dia tuh artinya menikmati ibadah. Zikir tuh, kalau tak ada nada, sama ada nada. Lebih meresapi yang mana? Jadi itu dibawa dengan senandung jiwa tadi. Contohnya kalau yang subhanallah. Itu subhanallah. Subhanallah. Inilah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lebih bisa lagi itu. Iya, karena dinikmati. Kayak baca Quran lagi. Alhamdulillah tuh dibaca panjang pendek foto tapi tak ada nada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada salat. Waladhdallin. Datang belakang. Amin gitu dah. Itu maka di nada-nada imam tuh yang bisa-bisa dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu tuh. Subuh. Soju. Ana imam mau bawa kulkas. Ada ya soju. Takut subuh. Sadap pada senandung imam tadi. Tidur. Jadi begitu. Jadi sebetulnya itu bukan memvariasikan ibadah. Ibadahnya tetap zikir. Cuman dia mengkondisikan. Macam kita nih. Kenapa di sini bona kita tidak mengaji? Mengaji ada nih, malain ada. Kita sepakat di sini. Variasi aja. Satu saat kalau ada jamaah tidak datang ke rumah aku lah, tidak berdoa, situ itu. Kan gitu. Itu nama variasi. Kenapa harus tak tetap sini? Kenapa tak masjid macam dulu? Itu variasi. Kalau kita ada yang masuk ke grup pewiritan pengajian lain, coba tengok. Kadang pindah-pindah di rumah, kadang di majelis itu. Kadang menyebawang laut lagi ya dari sana entah. Gitu. Jadi sebetulnya itu cara menikmati ibadah. Ini ikan nih. Ikan temonong. Kalau mau diobus saja begitu bisa tak? Bisa. Diobus. Sambal kecap. Tapi kan obus sambal kecap aja. Datang ada pula nak menggulai ya. Di asam apa? Gulai masamnya. Asam sunti, asam podas apa? Asam pade. Pokok begitulah. Itu namanya variasi. Iya, sama dengan ibu semua. Jilbabnya. Lain-lain model saya tengok ni. Ada yang boleh dipajak, ada yang boleh online. Ada Shopee, ada Lazada, ada Bukalapak, Tokopedia, ada merah, biru, kuning, ada COD. Padahal sama guna menutup. Nama jilbab ugo. Ada Rabbani, ada Rabbana. Gitu. Macam-macam. Jadi tinggal lagi gini. Kuang pas bagi kita karena kita belum sampai. Tak usah kita timo. Tengok aja. Tapi yakinkan dalam diri kita. Mungkin ilmu aku yang belum sampai. Apa itu tidak dosa tuh Ustaz? Yang dikojun tuh amaliyah. Kenapa begitu-gituan pula? Itu tadi. Ada yang menikmati ibadah tadi. Kalau yang maksiat, kadang kita ni udah terbiasa nengok. Jadi tak begitu kritik wana. Dulu kan pernah Rama Irama tuh dikritik tentang masalah. Dia katakan Tuhan itu satu. Lagu apa tuh? Allah Maha Esa. Dibaca Qul huwallahu ahad pada situ kan ada di apa? Akhirnya di aponya, diakalinya. Sebelum dia di aponya gitar, bacanya ayat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Habis itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Breng kata dia. Apa begitu tuh? Katakan Tuhan itu satu. Begitu tuh. Itu seperti itu. Saya tak pandai nyanyi. Maka kalau suruh untuk ustaz bawa lagu kata dia. Lagu permintaan. Anak minta apa saya kata. Apa-apa lah ustaz.
Kalau nak minta apa-apa, saya minta saya tak naik aja loh. Tak naik saya gitu. Gitu ya. Ya tak apa-apa. Artinya pertanyaan itu tak salah. Artinya sharing gitu. Berbagi pemahaman. Kenapa ada begitu gitu. Sementara di kampung kita tak ada. Dah. Sampai situ ada nak tanya, ada persilakan. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Iya. Justru hidup ilmu itu dengan ditanya. Timbang kita simpan-simpan tapi perasaan awak tak sadap dalam agama awak ni. Akhirnya jadi fitnah. Awak datang ke sana, menyosal aku pergi ke Besilam tu. Tapo-hapo isi kerapat semua. Bid'ah semua, sesat semua. Akhirnya kita ni biiznillah, orang-orang yang sibuk beramaliyah mati begitu, senyum dia, tenang dia. Orang yang heboh menyala-nyalakan ni mati aku kusuk kasak, sukuk sakit apa kok begitulah. Heboh mukanya terkejam aja. Asal dia nak mengatun salah sama orang tu, biji mata nak keluar. Bidoh, betul dia. Apa gitu. Orang ni tadi tak ada, itu nikmati. Karena ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dia yang berzikir kepada Allah, hati ini bisa tenang. Cuman cakap saya ni kalau dibawa kepada orang-orang yang tak bertimo dan kaji saya ni tetap salah go. Namun dia dah menutup hati ya. Pokoknya grup-grup dia je lain betul. Itu kalau cakap ini dibawa. Kalau dia duduk sini entah mau go mengangguk-ngangguk dia dah. Udah sampai ke kaum dia disalah balik. Begitulah manusianya. Gitu. Yang tak boleh tu salat tiba-tiba menari. Itu dah ada aturan. Sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kau tengok aku salat. Kalau variasi, sedekah aja kita variasi. Variasi tidak? Adakah Rasulullah buat sedekah apa sedekah kita zaman sekarang ni? Banyak variasi tak sama. Rasulullah tak pernah sedekah lontong pocal. Rasulullah tak pernah sedekah nasi goreng. Rasulullah tak pernah sedekah sate Padang, sate Madinah lah mungkin. Kok ada? Gitu. Sampai situ aja lah. Ini udah terakhir. Kita buka dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Awak diundang, awak bawa anak. Yang awak diundang ni halal, anak awak diundang haram karena tak masuk dalam undangan. Di kampung tu ada namanya uruf, kebiasaan biasa. Macam contoh di kedai ada air dalam cerek putih. Itu memang diperuntukkan untuk orang makan situ minum itu. Macam rumah makan. Tak apalah kita. Aku minta air ni tak apalah, udah uruf, udah kebiasaan. Kalau orang mengundang, kalau dia bab punya anak, udah tahulah orang tu dia bawa anak. Udah uruf, udah biasa. Udah biasa tu. Tapi kalau orang ada mengkaji halus-halus mana, anak aku kan tak diundang. Dia sebetulnya tu udah sekalian dah. Maka kadang bahasanya aku undang beserta keluarga gitu. Iya. Cuman kan kadang-kala orang ada mengalus-halus kaji. Macam contohnya bahasa begini. Dulu ada duduk di orang kopi. Maaf sekali kepada ibunda sunya. Kita cebok. Ini pernah saya dengar kajian begini. Kita cebok, kita buang air basah, kita bersihkan dengan tangan kiri deh. Buang air basah, buang air kecil. Katanya suci betul. Habis cebok tu, habis cuci tempat buang air basah tu, berani kita hisap. Itulah tanda bersih. Itu namanya orang goblok. Agama tu tak sampai begitu ana. Asal hati kau tep gitu tak apalah, ambil sampai begitu. Itu ada dikaji tu sampai halus-halus mana. Ada bab ni yang jahir-jahir aja. Bukan jahir bupati. Ang payah, orang masuk ke jahir. Jahir tu yang tampak, yang lahiriah saja. Berarti ketika orang di kampung ni udah uruf, udah kebiasaan, kalau ngundang udah otomatis lah berikut sama segala brocek-brocek.
Tidak, terlalu bonau apa itu. Kecuali di kampung tu udah berlaku hukum itu. Bahwasanya budak kecil tu yang diundang aja yang datang. Kecuali awak tak ada diundang. Awak tak ada diundang. Karena awak ada duit 5.000, daripada pergi ke rumah makan 10.000, ada pula amplop. Sekalian lah. Itu dah mengambil tak cocok. Kecuali apa Ustaz? Hah? Kecuali tak undang kau yang kau bawa anak kau, itu lain ya. Umpama Nah. aku undang kau, tapi anak kau yang nak bawa, itu lain. Banyak bisa bawa anak, Oh. Iya. Aku cuma mengundang kau aja lah. Kau aja tadi. Begitu dah. Kalau gitu tuh Uruf, kebiasaan dah. Biasaan dah. Alah budak, sebanyak mana nak makan dah. Habis pesta tu gara-gara budak seorang dah. Kadangkala itu memang ada dalam agama ni terlalu halus menyusahkan diri. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Jadi maksudnya kalau biasa di kampung tu apa itu. Tapi kalau di kota mungkin di kota tu dia modelnya mungkin nasi kotak. Tak ada jatah budak tu cuma satu orang satu. Lalu dikasih budak tu diambil dia. Tak berlaku, cuma undangan tu satu orang bawa anak. Nah ini kebiasaan orang tu, maka haram itu. Kalau kampung kita ni senang dia. Apalagi masing-masing bawa amplop, senang dia. Laki bawa amplop sendiri, bini bawa amplop sendiri, anak bawa amplop sendiri, paten terus. Amplop aja bawa, isi tak ada. Jadi begitu, tak apa lagi tuan. Kebiasaan kampung itu, namanya uruf. Saya mati dulu.